Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang saya hormati Ibu Dr. Insinyur Desuryani selaku dosen mata kuliah Sains Data. Perkenalkan, nama saya Wasansan, saya selaku moderator dari kelompok 7. Di sini saya bersama rekan-rekan saya, ada LJ Listian, Hendi Rahmadi, Naurah, dan Maulana Effendi. Di sini kami akan mempresentasikan UAS kami yang berjudul Analisis Karakteristik dan Segmentasi Produk pada Tokopedia Marketplace Dataset. Di sini pendekatan yang kami gunakan adalah CRISP-DM. Di sini ada 7 tahapan yang akan kami lakukan. Yang pertama ada business understanding, data understanding, data preparation, eksplorasi data analis, modeling, evaluation, dan yang terakhir interpretation dan recommendation. Selanjutnya, materi pertama yang akan disampaikan oleh Hendi Rahmadi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja materi yang akan saya berikan. Yang pertama ada business understanding, yang dimana pada tahap ini kami menemukan masalah dan tujuan analisisnya, yang dimana dijawab adalah bagaimana karakteristik produk Tokopedia berdasarkan harga, rating, dan diskon, serta apakah faktor tersebut berhubungan dengan jumlah penjualannya. Dan akhirnya tujuannya adalah mengelompokkan produk agar lebih mudah memahami pola penjualannya. Berikut di sini ada sukses kriteria dan data collecting, yang dimana keberhasilan analisis diukur menggunakan Silhouette score, di mana semakin mendekati angka 1 berarti hasil pengelompokannya semakin baik, dan dataset yang digunakan berasal dari Tokopedia yang kami berikan dengan total 29.519 baris dan mempunyai 9 kolom. Kemudian diolah menggunakan data Google Call kami. Dan berikutnya ada data understanding, yang dimana data understanding ini yaitu melanjutkan ke tahap data understanding. Pada tahap ini kami memulai mengenali isi datasetnya, seperti jumlah data, tipe data, statistik deskriptif, missing value, sehingga data duplikat sebelum dilakukan proses pembersihan. Dan seperti yang dilihat di sini ada div head dan div shape, yang dimana kami melihat 5 baris pertama dataset menggunakan div head untuk mengetahui contoh isi data. Kemudian div shape menunjukkan bahwa dataset memiliki 29.519 baris dan 9 kolom. Dari tampilan awal juga terlihat sudah ada beberapa data yang kosong, sehingga nantinya perlu dibersihkan lagi. Dan juga di sini ada div info dan tipe datanya. Kami mengecek tipe data menggunakan div info. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar data sudah sesuai. Namun ada beberapa kolom seperti nama toko, lokasi toko, terjual, dan jumlah ulasan yang masih memiliki data kosong. Sedangkan kolom rating dan diskon sudah lengkap dan bertipe numerik. Berikutnya describe atau statistik deskriptif, yang dimana pada deskriptif ini terlihat bahwa rata-rata rating produk adalah 4,57, yang artinya sebagian besar produk memiliki penilaian yang baik, dan mulai dari 0 hingga 900 juta rupiah, yang menunjukkan adanya beberapa produk dengan harga sangat tinggi atau outlier. Dan berikutnya di sini ada def is null, yaitu sum, untuk mengecek missing value-nya, yang dimana kami menggunakan jumlah data yang kosong menggunakan missing value-nya ini, yaitu def is null sum. Yang paling banyak terdapat pada kolom jumlah ulasan, namun secara keseluruhan jumlah data kosong masih relatif sedikit dibandingkan total data, sehingga diputuskan untuk menghapus baris yang memiliki nilai kosong. Sekian materi saya lanjutkan kembali ke moderator. Baik, materi kedua yang akan dilanjutkan oleh Naura. Silakan Naura. Pada tahap ini kami mengecek data duplikat dan layar. Hasilnya itu ditemukan 416 data duplikat yang perlu dihapus, dan juga terdapat data outlier pada harga, yaitu beberapa produk yang memiliki jauh harga lebih tinggi. Next. Nah, selanjutnya itu ada data preparation, yaitu proses membersihkan dan menyiapkan data sebelum dianalisis. Lanjut. Next. Cleaning data, kami menghapus data kosong dan data duplikat. Setelah proses ini, jumlah data berkurang dari 29.519 menjadi 27.798 baris, sehingga data lebih bersih. Next. Di sini ada feature selection, standar scalar. Kami memilih 3 variabel, yaitu ada rating, harga, dan diskon. Kemudian dilakukan normalisasi menggunakan standar scalar agar semua variabel skala yang sama. Next. Di sini ada exploratory data analysis. Tahap ini bertujuan untuk melihat pola karakteristik data melalui beberapa grafik. Next. Distribusi rating. Grafik ini menunjukkan bahwa sebagian besar produk memiliki rating mendekati 5, yang berarti mayoritas produk mendapat penilaian yang baik. Next.
distribusi harga. Dan ini grafik menunjukkan bahwa sebagian besar produk memiliki harga rendah hingga menengah, sedangkan produk dengan harga tinggi jumlahnya lebih sedikit. Next. Grafik ini menunjukkan hubungan antara harga dan rating. Produk dengan harga tinggi cenderung memiliki rating yang stabil dan tinggi. Next. Kolerasi antar variabel menunjukkan bahwa hubungan antara rating, harga, dan diskon tergolong lebih karena nilainya mendekati 0. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh LG Listian. Saya persilakan. Baiklah, di sini saya menjelaskan pada bagian modeling. Pada tahap modeling, kami memulai mengelompokkan data produk menggunakan algoritma Cummins. Clustering mengelompokkan ini didasarkan pada 3 variabel utama, yaitu rating, harga, dan diskon. Tujuannya adalah untuk menemukan pola atau karakteristik produk yang memiliki kemiripan. Next. Selanjutnya ada proses training dan parameter Cummins. Prosesnya dimulai dengan memilih 3 fitur, yaitu rating, harga, dan diskon. Setelah itu data dinormalisasikan menggunakan standar scalar agar semua variabel memiliki skala yang sama. Selanjutnya kami menjalankan algoritma Cummins dengan sejumlah cluster sebanyak 3. Parameter random state digunakan agar hasil clustering selalu konsisten setiap kali program dijalankan. Next. Hasil pemodelan atau fit predict. Setelah model dijalankan menggunakan fungsi fit predict, setiap produk secara otomatis mendapatkan label cluster, yaitu cluster 0, 1, dan 2. Produk yang berada di dalam cluster yang sama memiliki karakteristik yang mirip berdasarkan harga, rating, dan diskonnya. Selanjutnya, next. Baik, pada bagian evaluation, setelah proses clustering selesai, langkah berikutnya adalah mengevaluasi kualitas hasil pengelompokan. Evaluasi dilakukan menggunakan metode slot score, mengetahui apakah setiap cluster sudah terbentuk dengan baik dan memiliki perbedaan yang jelas. Selanjutnya, next. Pada bagian slot score, evaluasi menunjukkan hasil slot score sebesar 0,6603. Nilai ini cukup baik karena mendekati angka 1, yang berarti setiap cluster sudah terpisah dengan cukup jelas. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil pengelompokan yang dihasilkan oleh model Cummins sudah cukup akurat dan dapat digunakan untuk proses analisis selanjutnya. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Effendi. Saya persilakan. Selanjutnya ada jumlah data pada setiap cluster. Sebagian besar data berada pada cluster 0, disusul cluster 1, sedangkan cluster 2 memiliki jumlah data paling sedikit. Selanjutnya ada karakteristik setiap cluster. Cluster 0 harga menengah, diskon kecil. Cluster 1 harga lebih terjangkau, diskon besar, dan rating tertinggi. Cluster 2 harga sangat tinggi dan hampir tidak memiliki diskon. Selanjutnya ada interpretation dan recommendation. Selanjutnya ada interpretasi hasil clustering. Hasil clustering menunjukkan bahwa produk pada dataset Tokopedia dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok dengan karakteristik yang berbeda. Cluster 0 didominasi produk dengan harga menengah. Cluster 1 produk dengan harga lebih terjangkau, diskon lebih besar. Cluster 2 hanya terdiri dari sedikit produk yang umumnya berharga jauh lebih tinggi. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, yang terakhir itu kesimpulan. Yang pertama, dataset awal terdiri dari 29.519 baris dan 9 atribut. Setelah data preparation, datasetnya menjadi 27.798 baris dan siap dianalisis. Yang kedua, EDA menunjukkan mayoritas produk memiliki rating tinggi mendekati 5. Harga terkonsentrasi pada kategori rendah, menengah, dan korelasi antar variabel rating, harga, diskon tergolong lemah. Yang ketiga, Cummins clustering dengan 3 cluster menghasilkan Silhouette score 0,6603, menunjukkan kualitas pengelompokan yang cukup baik. Yang keempat, terbentuk 3 kelompok produk, yaitu cluster 0, harga menengah, diskon rendah, cluster 1, harga terjangkau, diskon besar, rating tertinggi, dan cluster 2, harga sangat tinggi, diskon sangat kecil. Yang terakhir, hasil clustering dapat menjadi informasi pendukung bagi penjual dalam menentukan strategi harga dan promosi, serta membantu pembeli memahami karakteristik produk di Tokopedia. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Saya selaku moderator mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.